Bayangkan jika suatu hari, kau terbangun di tengah malam, dan mendapati rumahmu kosong. Bukan karena perampok masuk, tapi karena keberkahan sudah pergi tanpa pamit, tanpa suara. Bayangkan jika langit di atas rumahmu tak lagi mengirim rahmat. Pintu rezeki tertutup, hati keluargamu penuh amarah, dan doa-doa yang kau panjatkan tak lagi menembus langit. Kau merasa seolah ada kutukan yang menempel di dinding, seperti kabut kelam yang tak mau pergi. Lalu kau bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa yang salah dengan rumahku?" Dan suara hati menjawab, "Kau biarkan istrimu menangis tanpa sebab. Kau biarkan lidahmu menghina tanpa zikir. Kau biarkan rumahmu menjadi kuburan tanpa doa, tanpa cinta, tanpa iman." Sahabat manisnya iman, inilah bab terakhir yang akan mengguncang jiwamu. Karena disinilah kita belajar bahwa kesialan sejati bukan datang dari nasib, tapi dari hati yang meninggalkan Allah di rumah sendiri. Pernahkah kamu merasa, rumahmu terang oleh cahaya lampu, tapi hatimu gelap tanpa sebab? Kau pulang, disambut wajah masam. Tak ada senyum, tak ada doa, hanya keluhan yang menusuk telinga. Rezeki yang dulu lancar, tiba-tiba tersendat. Pekerjaan tak menentu, anak-anak sering sakit. Doa terasa menggantung di udara, tak sampai ke langit. Lalu kau bertanya-tanya, kenapa semua terasa berat? Kenapa setiap langkah seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat? Apakah ini takdir? Apakah ini ujian? Ataukah ada yang salah dalam rumah tanggamu? Sahabat manisnya iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kesialan itu ada pada 3 hal, kuda, rumah, dan wanita. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham, Nabi tidak bermaksud menyalahkan wanita secara mutlak. Makna hadis ini bukan sekadar kata sial, tapi peringatan keras, bahwa ada tipe istri yang bisa menjadi penghalang keberkahan, pengundang kesempitan, dan penyebab turunnya murka Allah dalam rumah tangga. Pertanyaannya, apakah istrimu termasuk yang membawa keberkahan, atau justru mengundang kesialan? Apakah ia penyejuk mata, atau sumber kegelisahan yang tak pernah reda? Bayangkan seorang suami yang setiap malam memohon rezeki, tapi di sisinya ada wanita yang tidak pernah bersyukur. Setiap ia memberi, dibalas dengan keluhan. Setiap ia berusaha, dituduh kurang berjuang. Setiap ia diam, dianggap tak peduli. Dan setiap ia bicara, diserang dengan kata-kata tajam seperti belati. Bagaimana mungkin malaikat rahmat mau singgah di rumah yang penuh dengan kata-kata kasar dan keluhan? Bagaimana keberkahan bisa turun, jika lidah istri tak henti menebar racun? Ada rumah yang tampak mewah dari luar tapi di dalamnya, hawa dingin menusuk seperti neraka. Suaminya kehilangan arah, istrinya kehilangan malu. Dan setiap malam, yang terdengar bukan dizikir, tapi pertengkaran. Itulah rumah yang malaikat enggan memasukinya. Lalu kamu berpikir, apakah aku sedang hidup dalam rumah seperti itu? Apakah ini tanda-tanda bahwa Allah telah mencabut keberkahan karena istriku? Pertanyaan itu menakutkan, tapi harus dijawab dengan jujur. Karena kadang, kesialan terbesar bukan datang dari luar rumah, melainkan dari hati seseorang yang tinggal di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita sadar agar suami berhati-hati, dan istri bisa bercermin. Sebab, kesialan yang dimaksud Nabi bukan berarti nasib buruk secara fisik, tapi hilangnya keberkahan dan ketenangan dari rumah tangga. Maka perhatikan baik-baik. Berikut 3 ciri istri pembawa sial rezeki menurut penjelasan para ulama. Pertama, istri yang tidak bersyukur dan selalu mengeluh setiap kali diberi nafkah, yang keluar dari mulutnya adalah, "Cuma segini. Lihat, suami orang lain bisa beli rumah, kenapa kamu enggak? Kerjamu itu apa sih? Rezeki kita seret terus." Ia tidak tahu bahwa setiap keluhan itu seperti doa buruk yang menutup pintu langit. Rezeki yang seharusnya mengalir deras, tertahan karena hati yang tidak pernah rida. Tidakkah dia sadar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menambah nikmat bagi seorang hamba yang tidak bersyukur, kecuali menjadikannya sempit. Pertanyaan untukmu, wahai istri, apakah kau ingin rumahmu disempitkan rezekinya hanya karena lidahmu tak bisa dijaga? Dan untukmu, wahai suami, apakah kau sadar bahwa istri yang tak bersyukur bisa menjadi tirai penghalang antara doamu dan arasi Allah? Kedua, istri yang tak taat dan menentang suami. Bayangkan suami pulang dari lelahnya dunia, tapi bukan senyum yang menyambut, melainkan pertentangan.
Setiap perintah dibantah. Setiap nasihat dianggap remeh. Setiap keputusan digugat dengan nada tinggi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang istri salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tapi jika sebaliknya, jika istri malah menantang, memaki, dan melemahkan kepemimpinan suaminya, bukankah itu berarti ia sedang menutup pintu surga bagi dirinya sendiri, dan mengundang murka Allah ke dalam rumah? Pertanyaannya, wahai wanita, apakah engkau sedang menjadi penenang bagi suamimu, atau justru badai yang menghempaskannya? Ketiga, istri yang menjauhkan diri dari ibadah dan zikir ada istri yang cantik parasnya, tapi hatinya jauh dari Allah. Waktu azan berkumandang, ia sibuk dengan ponsel dan drama dunia. Ketika suami mengajak salat, ia berkata, nanti aja. Namun ketika rezeki seret, ia menangis dan berkata, kenapa Allah tak adil? Sahabat manisnya iman, itulah istri yang disebut ulama sebagai penutup cahaya rumah. Karena rumah tanpa ibadah adalah kuburan yang berdiri di atas tanah megah. Dan rumah yang ditinggalkan malaikat tak akan pernah mengenal ketenangan. Apakah kamu ingin hidup dengan istri yang membuat malaikat rahmat menjauh? Ataukah kamu ingin rumahmu dipenuhi keberkahan karena ketaatan dan doa? Maka berhati-hatilah, wahai para suami. Jangan buta oleh kecantikan, tapi lihatlah akhlak. Jangan tertipu oleh tutur manis, tapi amati hatinya apakah ia tunduk kepada Allah atau pada egonya sendiri. Dan wahai para istri, jika kau merasa sebagian tanda-tanda itu ada dalam dirimu, jangan marah, jangan defensif, jangan menyalahkan takdir, karena Nabi tidak menutup jalan untuk berubah. Setiap wanita bisa menjadi sumber rahmat asal ia mau tunduk, taat, dan mendekat kepada Allah. Maka tanyakanlah pada dirimu malam ini, apakah aku istri pembawa berkah? Atau istri pembawa sial? Apakah aku penyebab turunnya rahmat? Atau sebab tertahannya rezeki dari langit? Ingatlah, satu sikap, satu kata, satu doa bisa membuka pintu keberkahan atau menutupnya selamanya. Sahabat manisnya iman, semoga kita dijauhkan dari sifat yang membawa murka Allah dan dijadikan pasangan yang saling menenangkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis amin di kolom komentar. Karena satu kalimat doamu bisa jadi pembuka keberkahan untuk rumah tanggamu sendiri. Pernahkah kamu masuk ke sebuah rumah yang dari luar tampak megah, penuh hiasan, penuh warna, tapi entah mengapa hawa di dalamnya terasa berat, sesak, dan menakutkan? Langit-langitnya tinggi, tapi dadamu terasa sempit. Tertawa ada, tapi tak ada bahagia. Tidur ada, tapi tak pernah tenang. Apakah kau pernah merasakannya? Itulah tanda-tanda awal dari rumah yang kehilangan keberkahan. Bukan karena kurang rezeki, bukan karena kemiskinan, tapi karena berkahnya dicabut oleh Allah seringkali akibat dosa yang dilakukan oleh penghuni rumah itu sendiri. Dan yang paling mengerikan adalah, kadang pencabut keberkahan itu bukan orang luar, tapi justru wanita yang tinggal di dalamnya, istri yang hatinya jauh dari Allah, lidahnya tajam, dan imannya memudar. Pertama, rumah yang tak pernah disebut nama Allah, rumah yang kehilangan dizikir. Seperti jasad tanpa ruh. Tidak ada azan, tidak ada tilawah, tidak ada doa sebelum tidur. Yang terdengar hanya tawa, gosip, dan pertengkaran. Tidakkah kamu sadar, setiap kali nama Allah tidak disebut, setan menari-nari di sudut rumahmu. Mereka bukan hanya menggoda, mereka bersemayam, menebar amarah, memicu prasangka, dan memadamkan cinta. Lalu kamu heran. Kenapa kamu mudah marah pada pasanganmu? Kenapa anakmu sering menangis tanpa sebab? Kenapa rezeki serasa bocor di tengah jalan? Mungkin jawabannya sederhana, karena Allah tak lagi dipanggil di rumahmu. Kedua, rumah yang penuh keluhan dan ucapan buruk, istri yang suka mengeluh. Suami yang tak sabar, anak-anak yang meniru, semua menjadi lingkaran setan. Setiap ucapan buruk adalah panah yang melukai malaikat penjaga rumah. Dan ketika malaikat pergi, yang datang adalah syaitan yang membawa kesialan. Tidakkah kamu pernah berpikir, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya adab dalam berbicara dalam rumah tangga? Karena kata-kata bisa menjadi doa, dan doa buruk yang diucapkan berulang bisa menjadi kenyataan. Ketiga, rumah yang dingin dari cinta dan doa. Coba tanya dirimu,
Kapan terakhir kali kau berdoa bersama pasanganmu? Kapan terakhir kali kau genggam tangan istrimu dan berkata, "Mari kita salat bersama"? Rumah yang tidak ada doa bersama adalah rumah yang kehilangan arah. Dan saat doa hilang, kasih sayang pun perlahan membusuk. Itulah rumah yang ditinggalkan keberkahan meski diisi dengan tawa, ia tetap kosong. Apakah rumahmu seperti itu? Jika iya, maka berhati-hatilah. Karena kesialan tidak datang karena nasib, tapi karena ketaatan yang ditinggalkan. Namun jangan takut, wahai sahabat manisnya iman. Islam tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyembuhkan. Dan sebesar apapun gelapnya rumahmu, ada cahaya yang bisa kau nyalakan jika kau mau kembali kepada Allah. Pertama, kembalikan Allah sebagai pusat rumahmu. Kunci pertama adalah menghidupkan kembali di zikir dan salat dalam rumahmu. Buka pintu pagi dengan bismillah, dan tutup malam dengan ayat-ayatnya. Biarkan suara azan bergema, biarkan anak-anak mendengar doa dari bibir ibunya. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, apakah setan masih betah di rumahmu karena tak pernah terdengar ayat Al-Baqarah di sana? Kedua, istri, jadilah cahaya bagi rumahmu wahai para istri. Jangan jadilah penyebab turunnya murka Allah. Jadilah penyebab turunnya rahmat. Tutuplah mulut dari keluhan, bukalah tanganmu untuk doa. Ketika suamimu pulang lelah, sambutlah dengan senyum dan doa, bukan dengan tuntutan. Ketika ia salah, nasihatilah dengan lembut. Ketika rezeki sempit, yakinlah bahwa Allah sedang menguji, bukan menghukum. Ingatlah, keberkahan rumah tidak datang dari banyaknya uang, tapi dari hati yang tunduk pada Allah. Ketiga, suami, jadilah imam sejati, bukan penguasa wahai para suami. Jangan hanya menuntut taat, tapi jadilah panutan. Jangan hanya marah ketika istrimu salah, tapi bimbinglah dengan kasih. Karena Allah tidak akan menurunkan keberkahan kepada pemimpin yang lalai dari tanggung jawabnya. Setiap istri akan mencerminkan suaminya. Jika suaminya dekat dengan Allah, maka istrinya akan ikut lembut hatinya. Jika suaminya keras dan jauh dari ibadah, maka rumahnya akan kehilangan arah. Tanyakan pada dirimu, wahai suami, apakah aku sedang memimpin keluargaku menuju surga, atau sedang menuntun mereka ke jurang neraka? Keempat, doa pengusir kesialan dan penarik keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang menenangkan hati dan mengundang rahmat. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyaibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Doa ini bukan untuk membenci istri, tapi untuk memohon agar dijauhkan dari pasangan yang membawa ujian berat. Dan jika engkau telah memiliki istri, doakanlah ia setiap malam. Katakan dalam doamu, ya Allah, lembutkan hatinya. Jadikan dia sumber berkah bagi keluargaku, bukan sumber bala. Karena doa seorang suami yang tulus bisa mengubah istri yang keras hati menjadi wanita surga. Kelima, jadikan rumahmu tempat malaikat turun. Bayangkan malam-malam rumahmu dipenuhi dengan dzikir. Anak-anak tertidur dengan kalimat la ilaha illallah, dan istrimu berdoa di sajadahnya. Bayangkan malaikat turun membawa ketenangan, dan setiap sudut rumahmu dipenuhi cahaya keberkahan. Bukankah itu yang kita rindukan? Rumah yang damai, istri yang lembut, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang. Semuanya bisa kembali, asalkan kita kembali kepada Allah. Maka wahai sahabat manisnya iman, jangan tunggu badai datang baru sadar rumahmu retak. Jangan tunggu rezeki terhenti baru kau bertanya kenapa. Mulailah hari ini, dari yang kecil, satu doa, satu salat, satu ucapan lembut. Karena keberkahan besar dimulai dari langkah kecil menuju Allah. Malam itu, udara di rumah Hussein begitu dingin. Bukan karena hujan, tapi karena suasana di antara dia dan istrinya sudah lama membeku. Setiap kali mata mereka bertemu, yang muncul hanyalah rasa benci dan kesal. Tidak ada lagi sapaan lembut, tidak ada lagi doa bersama. Yang ada hanya diam. Diam yang menyesakkan dada. Di ruang tamu, televisi menyala, tapi tak ada yang memperhatikan. Anak mereka menangis di kamar, sementara keduanya sibuk menyalahkan satu sama lain. Suara istri Hussein meninggi, "Kamu ini kepala keluarga atau bukan? Rezeki kita segini-segini saja, apa yang kamu kerjakan selama ini?" Hussein terdiam. Hatinya panas, tapi lidahnya keluh. Dan di saat itulah,
seolah seluruh cahaya di rumah itu padam bukan karena listrik, tapi karena keberkahan benar-benar pergi. Apakah kamu pernah melihat rumah seperti itu? Rumah yang tampak utuh, tapi jiwanya hancur. Rumah yang ramai dengan suara, tapi sunyi dari keberkahan. Sahabat manisnya iman, inilah contoh nyata dari rumah yang ditinggalkan malaikat. Bukan karena rumahnya kecil, bukan karena miskin, tapi karena hatinya diisi dengan keluhan, bukan syukur. Malam demi malam, Hussein merasa semakin jauh dari ketenangan. Setiap kali dia berdoa, hatinya berat. Setiap kali ia membaca Quran, matanya cepat lelah. Dan istrinya, semakin hari semakin dingin, semakin jauh dari ibadah. Sampai suatu malam, Hussein bermimpi. Dalam mimpinya, rumahnya terbakar tapi bukan api merah yang terlihat, melainkan asap hitam yang keluar dari setiap sudut. Dan di tengah asap itu, ia mendengar suara, "Aku keluar dari rumahmu, karena di dalamnya tak lagi disebut namaku." Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Sejak saat itu, ia tahu, rumahnya tidak sekadar miskin, tapi telah kehilangan keberkahan Allah. Keesokan harinya, Hussein pulang lebih cepat. Ia mematikan televisi, mengambil air wudhu, dan mengajak istrinya salat berjamaah. Tapi istrinya menolak. Katanya, "Aku malas, kamu saja yang salat." Malam berikutnya, ia coba lagi. Dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, istrinya ikut berdiri di belakangnya. Saat mereka sujud bersama, Hussein menangis. Tangis yang lama tertahan. Dan di sujud itu, ia memohon, "Ya Allah, jika kesialan ini karena dosa kami, maka ampuni kami. Jika Engkau telah cabut keberkahan dari rumah ini, maka kembalikanlah dengan rahmat-Mu." Sejak hari itu, perlahan, rumah itu berubah. Senyum kembali muncul, doa kembali terdengar, dan rezeki yang dulu seret, tiba-tiba mulai mengalir. Pertanyaannya, sahabat manisnya iman, apakah rumah kita saat ini lebih mirip rumah Hussein yang dulu gelap dan dingin tanpa keberkahan? Atau sudahkah kita menyalakan kembali cahaya Allah di dalamnya? Jangan tunggu rumahmu terbakar oleh amarah sebelum sadar bahwa malaikat sudah pergi. Karena ketika malaikat meninggalkan rumah, bukan hanya rezeki yang hilang, tapi juga cinta, doa, dan ketenangan. Ada kisah lain, kisah tentang seorang wanita bernama Salma. Ia dikenal cerewet, pemarah, dan selalu merasa kurang. Setiap hari, ia menuntut suaminya agar lebih sukses, lebih kaya, lebih seperti suami orang lain. Dan setiap kali ia membandingkan, setiap kali pula rezeki suaminya makin terpuruk. Hingga suatu hari, Salma bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang luas, sendirian. Langitnya gelap, tanahnya retak, dan dari kejauhan ia mendengar suara lembut tapi tegas berkata, "Kau mencari dunia, tapi dunia lari darimu. Karena engkau lupa bersyukur, dan engkau lupa siapa yang memberi rezeki." Salma terbangun dengan tubuh menggigil. Sejak saat itu, hatinya berubah. Ia mulai menunduk lebih sering, menangis lebih dalam, dan memohon ampun di sepertiga malam. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba Allah menegurmu lewat mimpi, lewat kesedihan, atau bahkan lewat kehilangan? Itulah tanda cinta Allah. Karena sebelum Dia mencabut segalanya, Dia memberi peringatan lewat luka. Salma mulai memperbaiki diri. Ia belajar menahan lidah. Setiap kali suaminya pulang, ia sambut dengan senyum dan air hangat untuk berwudu. Ia gantikan keluhan dengan doa, kemarahan dengan istighfar, dan tuntutan dengan syukur. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Usaha suaminya yang dulu hampir bangkrut, perlahan kembali hidup. Hutang-hutang lunas, anak-anak menjadi lebih patuh, dan suasana rumah terasa damai. Sahabat manisnya iman, ternyata kunci perubahan bukan pada besarnya gaji suami, tapi pada ikhlasnya hati seorang istri. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW. Jika seorang wanita menjaga salatnya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pertanyaannya, berapa banyak istri yang rela mengubah diri agar rumahnya kembali diberkahi Allah? Dan berapa banyak yang justru menunggu suaminya berubah, tapi lupa bercermin pada dirinya sendiri? Maka ketahuilah, rumah yang diberkahi bukan rumah yang besar, tapi rumah yang di dalamnya suami dan istri saling mendoakan. Rumah yang damai bukan rumah tanpa masalah,
tapi rumah yang di dalamnya selalu ada di zikir dan kesabaran. Bila suamimu lemah, kuatkan dia dengan doamu. Bila rezekimu sempit, bukalah langit dengan istighfarmu. Karena setiap astagfirullah dari hati seorang istri yang tulus bisa mengguncang arasi Allah dan menurunkan keberkahan yang tertunda. Maka, renungkanlah malam ini. Apakah engkau istri pembawa berkah, atau istri pembawa sial? Apakah rumahmu menjadi tempat malaikat bernaung, atau tempat syaitan bersenang-senang? Dan apakah engkau masih menunggu mujizat datang? Padahal mujizat itu bisa lahir dari satu hal sederhana, taubat dan syukurmu. Sahabat manisnya iman, jangan biarkan rumahmu kehilangan keberkahan hanya karena kelalaian kecil. Mulailah hari ini dengan dizikir, dengan lembutnya ucapan, dan dengan doa yang tulus. Karena rumah yang diisi dengan cinta karena Allah akan selalu dijaga oleh malaikatnya. Malam itu sunyi, langit tak berbintang, hanya angin yang berhembus membawa hawa dingin menusuk tulang. Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita bernama Rahma berlutut di atas sajadah. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi lantai yang dingin. Ia menengadah, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, aku lelah berkelahi dengan nasib. Aku lelah menuntut dunia. Tapi jika engkau masih mencintaiku, tolong, jangan cabut keberkahan dari rumah ini." Sahabat manisnya iman, apa yang lebih menyentuh daripada tangis seorang istri yang berdoa di tengah malam, bukan untuk dirinya, tapi untuk suami dan anak-anaknya? Rahma dulu bukan wanita salehah. Ia dulu keras, pemarah, suka membandingkan, dan gemar menyalahkan suaminya atas segala kekurangan. Setiap kali rezeki tersendat, ia berteriak, "Lihat, suami orang lain sukses, kenapa kamu tidak bisa seperti mereka?" Dan setiap kali ia berkata begitu, suaminya diam bukan karena tidak ingin melawan, tapi karena hatinya sudah luka terlalu dalam. Malam demi malam, pertengkaran itu menjadi kebiasaan. Rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi tempat penuh kutukan. Dan keberkahan pergi begitu saja, tanpa pamit. Suatu hari, suaminya jatuh sakit. Bukan karena usia, tapi karena stres dan kelelahan. Pekerjaan berhenti, penghasilan hilang, dan utang mulai menumpuk. Saat itu Rahma baru sadar semua yang ia miliki perlahan direnggut oleh Allah. Dan di saat itulah, ia teringat satu hal yang dulu tak pernah ia lakukan, berdoa dengan hati yang tunduk. Malam demi malam, ia mulai bangun sebelum fajar. Ia basuh wajahnya dengan air wudhu yang dingin, lalu berdiri dalam sunyi. Dalam setiap sujudnya, ia tidak lagi meminta kemewahan, tapi memohon ampunan. "Ya Allah, jika aku penyebab kesialan di rumah ini, ampuni aku. Jika lidahku telah menutup pintu rezeki, sucikan aku. Dan jika aku telah melukai suamiku, sembuhkan luka itu dengan kasih-Mu." Tangisnya menjadi dizikir, sujudnya menjadi perantara antara bumi dan langit. Dan doa itu perlahan mulai menggetarkan arasi. Pernahkah kamu berpikir, sahabat manisnya iman, bahwa satu sujud seorang istri yang tulus bisa mengubah takdir keluarganya? Pernahkah kamu sadar, bahwa Allah tak melihat seberapa keras kamu menangis, tapi seberapa dalam kamu menyesal? Itulah yang terjadi pada Rahma. Hari demi hari, hatinya berubah. Ia tak lagi marah-marah. Ia mulai memeluk suaminya ketika lemah, bukan memukul dengan kata. Ia mulai mendoakan, bukan menuntut. Ia mulai tersenyum, meski dapur masih sederhana dan rekening masih kosong. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, suaminya mendapat panggilan kerja baru. Bisnis kecil yang dulu mati, mulai hidup kembali. Anak-anak yang dulu sering sakit, tiba-tiba sehat dan ceria. Bukan karena keajaiban dunia, tapi karena Allah mengembalikan keberkahan yang dulu hilang. Maka renungkanlah, wahai para istri dan suami. Bisa jadi rezekimu bukan hilang karena ekonomi yang sulit, tapi karena ada hati yang belum ikhlas di rumahmu. Bisa jadi pintu langit tertutup bukan karena doa tak dikabulkan, tapi karena hatimu terlalu sibuk menyalahkan takdir, bukan menyembahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Artinya apa? Keberkahan tidak hilang karena nasib, tapi karena manusia meninggalkan Allah dari dalam rumahnya sendiri. Bayangkan jika Rahma tidak sadar malam itu. Bayangkan jika ia tetap keras kepala, tetap menuntut, tetap marah. Mungkin rumah itu sudah hancur.
Anaknya mungkin tumbuh dengan trauma, suaminya mungkin pergi tanpa pamit, dan kehidupannya akan berakhir dalam penyesalan. Tapi Rahma memilih tunduk. Dan karena ketundukannya, Allah mengubah kutukan menjadi berkah, kesialan menjadi cahaya. Maka pertanyaannya, sahabat manisnya iman, sudahkah kamu menjadi rahma di rumahmu? Atau justru masih menjadi penyebab gelapnya hati keluargamu? Apakah kamu menunggu kehilangan besar baru mau berubah? Atau akan mulai sekarang, malam ini, sebelum segalanya terlambat? Dengarkan ini baik-baik. Tidak ada rumah yang benar-benar sial. Yang ada hanyalah rumah yang lupa berdoa. Tidak ada istri yang dilaknat sejak lahir, yang ada hanyalah istri yang melupakan kewajiban pada Tuhannya. Dan tidak ada suami yang gagal selamanya, selama di belakangnya ada istri yang setiap malam mengangkat tangan ke langit. Wahai para istri, jadilah doa bagi keluargamu, bukan sebab murka. Jadilah cahaya di rumahmu, bukan bayangan gelap yang memadamkan cinta. Karena setiap kali engkau bersabar, Allah sedang menulis namamu di antara wanita-wanita surga. Dan setiap kali engkau menahan marah, Allah sedang menyiapkan keberkahan yang lebih besar. Wahai para suami, jangan remehkan air mata istri yang berdoa di malam hari. Bisa jadi, rezekimu hari ini adalah hasil dari sujud panjangnya semalam. Bisa jadi, keselamatanmu hari ini adalah berkat doa yang tak pernah kau dengar, tapi Allah dengar. Setiap kali ia berkata lirih, "Ya Allah, lindungi suamiku di setiap langkahnya." Maka jadikan rumahmu tempat para malaikat turun, bukan tempat setan menari. Jadikan istrimu teman menuju surga, bukan lawan dalam dunia fana. Dan jadikan doa sebagai bahasa cinta tertinggi antara suami, istri, dan roh mereka. Sahabat manisnya iman, berhentilah mencari siapa yang salah, dan mulailah mencari siapa yang bisa berdoa lebih tulus. Karena doa satu orang saleh di dalam rumah, bisa menyelamatkan seluruh penghuninya. Malam terakhir di dunia akan datang tanpa pemberitahuan. Dan ketika itu tiba, bukan harta yang disesali, melainkan rumah yang tak pernah berisi doa. Bayangkan, ribuan rumah di negeri ini berdiri megah, tapi di dalamnya tak ada salat berjamaah. Dindingnya berkilau, tapi hatinya gelap. Anaknya sibuk dengan gawai, istrinya lelah mengejar dunia, dan suaminya tenggelam dalam ambisi tanpa arah. Lalu kita bertanya, kenapa bangsa kita sulit berkah? Kenapa negeri yang subur ini kerap dilanda bencana, korupsi, dan kesempitan? Jawabannya bisa jadi sederhana, karena terlalu banyak rumah yang tak lagi menyebut nama Allah. Terlalu banyak istri yang lupa bersyukur. Terlalu banyak suami yang hilang tanggung jawab. Dan terlalu sedikit keluarga yang menangis karena dosa, bukan karena tagihan. Inilah saatnya kita sadar bahwa rumah adalah miniatur bangsa. Jika satu rumah gelap, 1000 rumah akan redup. Dan bila seluruh keluarga lupa berdoa, maka bangsa pun kehilangan cahaya. Apakah kita mau negeri ini menjadi seperti itu? Bangsa yang besar tapi terkutuk secara spiritual, kaya sumber daya tapi miskin keberkahan, maju teknologi tapi hancur akhlaknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan tampak bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bintang bersinar bagi penduduk bumi. Bayangkan, jika setiap rumah di negeri ini membaca Al-Quran, jika setiap istri mendoakan suaminya, jika setiap suami menuntun keluarganya dalam iman, maka tak ada kesialan, tak ada rezeki yang seret, tak ada bangsa yang lemah. Namun jika rumah-rumah tetap gelap, jika ayah tetap lalai dan ibu tetap durhaka, maka tunggulah. Azab tidak datang dari langit, tapi dari dalam rumah itu sendiri. Bukan meteor yang membakar bumi, tapi kebencian yang membakar hubungan suami istri. Bukan petir yang menghancurkan, tapi kata-kata kasar yang merobek jiwa anak-anak. Inilah kesialan sejati yang Nabi peringatkan. Dan bila rumah menjadi tempat setan bernaung, maka seluruh bangsa akan kehilangan arah. Bangkitlah, wahai keluarga Indonesia. Kita tak akan menjadi bangsa yang besar hanya dengan politik dan ekonomi. Kita hanya akan kuat jika rumah-rumah kita kuat dalam iman. Jika istri-istri kita lembut tapi tegas dalam takwa. Jika suami-suami kita memimpin bukan dengan ego, tapi dengan doa. Dan jika anak-anak kita tumbuh dengan dizikir di bibir, bukan umpatan. Kita ingin negeri yang makmur, tapi bagaimana Allah akan menurunkan keberkahan jika dalam rumah sendiri kita menolak ayat-ayatnya? Maka jadikan rumahmu benteng iman, jadikan keluargamu penjaga nurani bangsa.
Dan jadilah generasi yang menolak menjadi pembawa sial bukan hanya bagi pasanganmu, tapi bagi tanah air yang kamu cintai. Waspadalah, sahabat manisnya iman. Jika doa sudah berhenti, maka setan akan mulai berbicara. Jika cinta berhenti di dunia, maka kutukan akan dimulai di akhirat. Karena rumah yang kehilangan Allah, tak perlu api neraka untuk terbakar. Ia sudah hangus oleh amarah, oleh dosa, oleh keangkuhan yang tak pernah disesali. Namun kabar baiknya selama napas masih ada, kita bisa menyalakan cahaya kembali. Cukup dengan satu kalimat, astagfirullah, ya Allah, kembalikan keberkahan di rumahku. Sahabat manisnya iman, jika engkau mencintai keluargamu, bangunkan mereka untuk salat malam. Peluk pasanganmu dan ucapkan aku memaafkanmu. Lalu, bisikan pada hatimu, mulai hari ini, aku bukan pembawa sial tapi pembawa cahaya. Tulis di kolom komentar, ya Allah, jadikan rumahku tempat malaikat bernaung. Dan jangan lupa subscribe, karena setiap klikmu adalah langkah menuju pencerahan iman.